Pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan rahasia sukses menghadapi sidang skripsi. Kenapa disebut rahasia? Karena ini sebenarnya adalah rahasia saya selama ini yang belum pernah saya share bahkan ke mahasiswa saya. Sebagai dosen, apa saja sih yang saya nilai? Apa saja sih yang saya amati? Apa saja sih yang sebenarnya saya uji dari sebuah draft skripsi dan sebuah presentasi skripsi? Jadi video kali ini betul-betul cukup eksklusif. Wow. Dan saya harap teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Mari kita cek videonya. Pada dasarnya teman-teman ada 4 tips yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Tetapi 4 tips itu sebenarnya bersumber dari sebuah pemahaman tentang skripsi. Jadi perlu dipahami bahwa skripsi itu memiliki sifat yang logis dan empiris. Ya, logis itu artinya masuk akal, dan empiris itu ya kemudian juga disertai dengan bukti nyata atau bukti empirik. Jadi sebenarnya 4 tips saya itu sangat berkaitan dengan sifat skripsi yang logis dan empiris. Apa saja itu? Mari kita lihat video berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan salah satu contoh skripsi mahasiswa bimbingan saya. Judulnya Analisis Agile Leadership dalam Pelayanan Pembuatan IKTP ya, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Ya, jadi Agile Leadership itu apa sih? Agile Leadership itu kepemimpinan yang tangkas, yang cekatan, ya, jadi yang responsif, bisa dibilang seperti itu. Baik, untuk tips yang pertama ya, kita harus memastikan hubungan antara pertanyaan penelitian dan latar belakang penelitian. Artinya apa? Pertama, justru kita langsung melihat ke apa pertanyaan penelitiannya. Baik, di sini kita bisa lihat teman-teman, pertanyaan penelitiannya apa? Bagaimana analisis agile leadership dalam pelayanan IKTP di Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, ya. Jadi kata kuncinya apa? Agile leadership. Artinya apa? Harusnya di pendahuluannya dia berbicara mengapa kemudian dia meneliti tentang kepemimpinan yang tangkas atau agile leadership itu. Ada apa? Nah, ini harus nyambung atau harus logis itu tadi. Mari kita lihat. Nah, di latar belakang, mahasiswa saya ini menjelaskan bahwa ada yang namanya program My Darling, ada sebuah inovasi ya, eh, pelayanan IKTP keliling ya, My Darling, kendaraan keliling begitu. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat programnya, di sini jelas sekali ada indikasi keberhasilan bahwa dengan program itu tadi, angka jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman IKTP ini menurun drastis. Ya, jadi semenjak program ini diberikan atau dilaksanakan, kemudian datanya langsung seperti ini. Ya, ini adalah indikasi keberhasilan program. Nah, pertanyaannya apa hubungannya dengan kepemimpinan? Di sini kemudian dia jelaskan bahwa program ini sebenarnya adalah bentuk inisiasi dari kepala dinas. Ya, dari kepala dinas ini sebagai seorang pemimpin, dan kemudian dijelaskan lagi bahwa selain My Darling ini ada banyak inovasi, ada banyak terobosan yang menjelaskan bahwa kepala dinas ini adalah sosok yang kemudian sangat eh, responsif, sangat cekatan, ya, sangat cepat tanggap begitu. Jadi sebenarnya di sini kita sudah bisa lihat ya bahwa cukup baik logika antara pertanyaan penelitian dan latar belakang penelitiannya. Dan juga di sini sudah dijelaskan dengan data yang kemudian juga diolah dengan baik, paling tidak meskipun masih sederhana tetapi jelas bahwa ada tren yang sangat menurun drastis terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Disdukcapil ini. Setelah kita melakukan hal yang pertama tadi atau memperhatikan tips yang pertama, kita memperhatikan tips yang kedua, kita akan cross check atau kita akan melihat hubungan antara tujuan penelitian dan kesimpulan. Mengapa ini begitu penting? Karena kesimpulan itu sebenarnya adalah tujuan dari penelitian itu ya. Jadi tujuan dari penelitian itu ya menjawab pertanyaan penelitian. Artinya kesimpulan itu harus sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Ya, di sini kita bisa lihat tujuan penelitiannya apa ya. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah agile leadership
telah diterapkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita lihat struktur kalimatnya ini tidak cukup efektif ya teman-teman. Pertama sebenarnya ada kata apakah. Apakah ini khusus untuk kalimat pertanyaan. Jadi sebenarnya apakah ini sebenarnya secara baku bahasa Indonesia tidak bisa diletakkan menjadi sebuah kalimat non pertanyaan seperti ini gitu. Jadi seharusnya tujuan penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan agile leadership oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam pelayanan IKTP menggunakan aplikasi My Darling. Jadi seharusnya tujuannya seperti itu. Baik, meskipun di sini masih sedikit bermasalah atau belum cukup clear, tetapi kita sudah tahu arah tujuan penelitiannya ya. Dari yang tadi saya perbaiki, yaitu ingin melihat penerapan agile leadership ya, yang dipraktekkan oleh atau yang diterapkan oleh kepala dinas sebagai seorang pemimpin ya dalam program dan dinas ini. Kita lihat bagaimana kira-kira kesimpulannya di sini. Nah, baik teman-teman, ini adalah paragraf pertama di kesimpulan. Kalau Anda lihat penelitian mengenai analisis agile leadership dalam pelayanan pembuatan IKTP dan seterusnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan dan seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Kepala Disduk Capil Kabupaten Bandung Barat dalam membuat program inovasi dan seterusnya mampu menyelesaikan permasalahan, membuktikan bahwa kepala dinas dapat dikatakan telah menerapkan gaya kepemimpinan yang agile dalam memimpin organisasinya. Hal ini dapat dilihat dari kepala dinas yang telah memenuhi ke-10 variabel. Nah, kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, ini sekalian kita belajar membuat paragraf yang baik ya. Jadi sebenarnya ide pokok paragraf itu seharusnya ditampilkan di awal kalimat. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara kesimpulan ini ya seharusnya akhir kalimat ini yang sebenarnya menjadi awal kalimat ya. Jadi paling tidak dua kalimat terakhir ini harusnya ditampilkan di awal menjadi seperti ini kira-kira. Berdasarkan analisis terhadap ke-10 variabel terkait dengan agile leadership dapat dipahami bahwa kepala dinas di Capil KBB ya telah menerapkan dan seterusnya. Jadi ide pokoknya ada di awal dan itu sekaligus dengan sangat jelas menjawab tujuan dari penelitian ini gitu. Ya, jadi kita tahu ini masih ada kelemahan di sini bahwa kesimpulannya ini belum cukup menjawab, paling tidak secara struktur kalimat dan paragraf ini kemudian belum cukup menjawab. Ya, ini sebenarnya kelemahan yang sering dialami ya oleh mahasiswa. Ya, mereka tuh biasanya kemudian mereview kembali ya tujuan dari penelitian ini apa dan segala macam. Ini sebenarnya tidak terlalu penting ya. Pada akhirnya justru penjelasan terhadap kesimpulannya sendiri justru sangat terbatas, hanya sedikit gitu. Nah, ini kemudian penjelasan terhadap ke-10 variabelnya seperti apa. Jadi, itu tips yang kedua ya teman-teman, hubungan antara tujuan dan kesimpulan. Baik teman-teman, setelah kita melihat keterkaitan logika antara tujuan dan kesimpulan, kita akan melihat keterkaitan secara logis ya, terkait dengan pertanyaan penelitian dan model atau teori, serta metode. Kita mulai dari yang kedua ya, model atau kalau di sini di bahasa skripsi ini kajian pustaka. Secara logis, tadi pertanyaan penelitiannya adalah terkait dengan agile leadership ya. Tentu di sini dijelaskan agile leadership itu seperti apa. Tapi di sini agile leadership dalam konteks apa sih pelayanan publik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daftar isinya sudah cukup logis ya. Mahasiswa saya ini kemudian menjelaskan pelayanan publik dulu seperti apa. Kemudian pelayanan publik ini secara lebih spesifik dijelaskan melalui penjelasan pelayanan administrasi kependudukan karena pelayanan IKTP seperti apa. Lalu agile leadership seperti apa, kemudian agile leadership dalam pelayanan administrasi kependudukan itu seperti apa. Ya, secara struktur sudah cukup logis, tetapi kita akan lihat isinya kira-kira seperti apa. Nah, teman-teman, saya akan langsung masuk ke bahasan tentang agile leadership ya, karena ini adalah inti dari model penelitian yang digunakan begitu.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, justru yang menjadi permasalahan bagi saya adalah agile leadership ini adalah salah satu jenis kepemimpinan, ya. Nah, di sini memang langsung dijelaskan agile leadership ya, tetapi yang menjadi kekurangan sebenarnya dari kerangka teoretik ini adalah model-model lainnya terkait leadership. Jadi sebenarnya penulis atau dalam hal ini mahasiswa saya ini perlu menjelaskan ya bahwa selama ini dalam konteks pelayanan publik itu kepemimpinan itu perkembangannya seperti apa sih? Ini yang jarang sekali juga dilihat oleh para mahasiswa ya. Ketika mereka memilih model ya tiba-tiba langsung dituliskan. Padahal sebenarnya harus ada penjelasan mengapa saya menggunakan model ini. Ya karena dari berbagai pilihan model yang ada, ini yang paling relevan. Nah itu yang belum dijelaskan. Jadi berbagai pilihan model kepemimpinan itu yang seharusnya disejarahkan perkembangannya seperti apa. Ya, paling tidak sebelum menjelaskan tentang agile leadership ini. Jadi, itu mungkin perbaikan untuk skripsi ini terkait dengan model penelitian. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ya, ini adalah cara operasional, beda dengan metodologi. Nah, ya, metodologi itu ilmu tentang metode. Ya, tetapi metode ini cara operasional. Jadi sebenarnya secara penulisan seharusnya sudah cukup operasional, tidak terlalu banyak atau tidak hanya berisi tentang kutipan-kutipan karena itu metodologi ya justru penelitian ini akan dijalankan seperti apa untuk menjawab mengenai analisis agile leadership itu yang harus dijelaskan ya di sini misalnya terkait dengan metode penelitian ya mixed method ya dijelaskan mixed method apa ya menurut siapa ya. Nah, tetapi kemudian di sini dijelaskan bahwa metode studi kasus yang dipilih oleh peneliti dapat membantu. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Mengapa dia menggunakan metode studi kasus dan seterusnya? Ini yang justru harus banyak dijelaskan. Ya, justru kalau kita lihat penjelasan dari beberapa paragraf tadi ya, dari satu paragraf besar, dua, tiga dan empat ya paragraf terakhir ini yang sebenarnya metode ini yang seharusnya lebih dijelaskan lagi. Jadi belum cukup operasional ya, belum cukup bisa menjelaskan bagaimana metode ini akan menjawab pertanyaan penelitian. Peran peneliti ya, peran peneliti ini di sini sebenarnya karena penelitiannya kualitatif, peran penelitinya adalah instrumen kunci dan seterusnya. Tetapi ini kembali lagi di sini dia masih sebatas menggunakan kutipan. Dia belum menjelaskan perannya dia di lapangan itu nanti seperti apa. Ya, lokasi penelitian ya standar seperti itu sesuai dengan pertanyaan penelitiannya seperti apa, prosedur pengumpulan data. Tetapi prinsipnya apa teman-teman? Ini banyak komponen ya. Saya nanti mungkin akan jelaskan satu persatu di video yang lain. Tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, keterkaitannya seharusnya seperti apa? Pertanyaan penelitian ini kaitannya dengan metode. Metode ini harus bisa menjelaskan di lapangan nanti ya secara operasional metode ya. Secara operasional itu nanti kira-kira pertanyaan penelitian itu akan terjawab seperti apa begitu. Baik dari metodenya, dari metode pengumpulan datanya, dari analisis datanya dan seterusnya. Jadi sangat tidak disarankan ya melakukan kesalahan yang sama yaitu apa? Yaitu ya hanya mengutip memasukkan kutipan selesai. Itu sebenarnya metodologi, bukan metode ya. Baik teman-teman, untuk tips yang terakhir, kita akan melihat keterkaitan logis antara model penelitian dan pembahasan ya. Tetapi di sini perlu diperhatikan model yang dimaksud adalah model yang sudah operasional. Maka dari itu sebenarnya lebih mudah ketika kita melihat operasionalisasi variabel. Tapi sebelum kita melihat hubungannya, kita lihat dulu apakah operasionalisasi variabelnya ini sudah dibuat secara logis juga begitu. Nah, nanti saya akan buatkan videonya lagi di video yang lain begitu ya, tentang khusus tentang operasionalisasi variabel. Tetapi di sini yang perlu kita lihat apa bahwa kita perlu cross check di sini ada berapa variabel yang digunakan ya. Kalau nggak salah di sini ada 10 yang paling depan ini. Terus kemudian indikatornya apa saja ya, kita akan periksa seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan? Nah, pembahasan itu seharusnya disusun berdasarkan struktur operasionalisasi variabel. Artinya apa? Ya, secara urut variabel per variabel ini dibahas di pembahasan. Ya, saya tidak akan ke pembahasan karena panjang, tetapi saya jelaskan langsung di sini. Ya,
bahwa pembahasan ini harus disusun sesuai dengan urutan variabelnya. Dan kemudian benar-benar mahasiswa ini juga menjelaskan berbasis data dan menjawab indikator-indikator yang dia sudah tentukan. Ya, seringkali di sini karena indikatornya banyak dan mahasiswa ini ingin segera sidang skripsi dan seterusnya atau hal yang lain, justru kemudian terlewat ya karena tidak memperhatikan hal ini gitu. Justru ini yang harusnya diperhatikan. Jadi misalnya di pembahasan itu apa yang harus dibahas? Pertama tentang kemampuan komunikasi mendalam dan terfokus. Ya, terkait dengan kemampuan komunikasi mendalam dan terfokus baru jelas berdasarkan indikator pertama yaitu bla 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 bla, jelaskan buktinya apa, datanya. Jadi logis dan empiris. Saya pikir itu teman-teman ya, keterkaitan antara model penelitian yang tersaji dalam operasionalisasi variabel dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi. Ya, keterkaitan logikanya kira-kira seperti itu. Baik, seperti itu kira-kira teman-teman, cukup singkat sebenarnya untuk sebuah tips sidang skripsi. Saya pikir ini adalah dasar-dasar yang penting ya sebenarnya. Sebenarnya ada tips lain ya, entah itu teknis dan seterusnya, tetapi ini adalah tips dasar yang sangat penting ya. Kalau kita bicara skripsi ya ini tadi yang saya sampaikan ini adalah 4 tips yang bersangkutan dengan nyawa skripsi itu sendiri gitu. Jadi saya pikir ini sangat penting dan sebenarnya ini juga bisa menjadi alat bagi teman-teman untuk menguji skripsi teman-teman sendiri. Apakah sudah saling terkait ya antara apa saja pertanyaan penelitian dengan latar belakang, tujuan dengan kesimpulan, pertanyaan penelitian dan model serta metode, serta yang terakhir model dan pembahasan, apakah itu semua sudah berkaitan atau belum. Dan yang ingin saya sampaikan juga, saya sekaligus membongkar rahasia bahwa banyak yang bertanya kenapa sih dosen itu bisa menguji sedemikian detail atau sedemikian tajamnya meskipun dia baru baca skripsi ya yang diberikan kepadanya atau yang akan disidangkan. Ya ini tadi saya sudah jelaskan 4 tipsnya kira-kira seperti itu. Video ini mungkin kisarannya nanti akan jadi 10 menitan ya. Jadi saya sudah plus menjelaskan. Jadi kalau saya membaca skripsi mungkin dalam 10 menit saya sudah tahu kelemahan dan kelebihan dari skripsi itu dan apa yang akan saya tanyakan kepada mahasiswa. Saya pikir seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan klik subscribe kalau video ini bermanfaat. Semoga semakin banyak yang mendapat manfaat dari video ini dan channel ini juga terus berkembang. Terima kasih.